Yang selanjutnya adalah ahamul aqaid fid diyanah al-Misriyah al-Qadimah. Beberapa kepercayaan yang paling penting pada agama Mesir kuno. Ahamul aqaid fid diyanah al-Misriyah al-Qadimah. Beberapa akidah yang paling penting pada agama Mesir kuno. Di sini kita akan mempelajari tentang yang pertama qadiyatul uluhiyah, konsep ketuhanan. Bagaimana konsep ketuhanan orang Mesir kuno dalam beragama, kita akan mempelajarinya sebagai berikut. Khada'atil uluhiyah inda qudama'il Misriyin al-qanuni tatawur wa marrat aqidatul uluhiyah indahum bimarahlin mutatawwirah. Jadi konsep ketuhanan bagi orang-orang Mesir kuno itu berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga konsep ketuhanan pada orang-orang Mesir kuno itu bisa dikelompokkan dalam 3 fase sebagai berikut. Yang pertama, al-marhalatul ula at-tautomiyah ar-ramziyah. Ini yang pertama, disebut dengan at-tautomiyah ar-ramziyah atau totemisme. Wa fi hadhihi al-marhalah kanu yuqaddisuna ma'budatihim la li'tiqadihim annaha hiyal alihah walakin li'tiqadihim annaha rumuzun lil ilah. Ini di marhalah yang pertama ini, mereka menyembah Tuhan mereka, menyembah beberapa sesembahan itu bukan karena mereka itu Tuhan, tidak, akan tapi itu merupakan simbol terhadap Tuhan. Ini marhalah yang pertama. Seperti misalkan mereka menyembah yang tadi sudah kita singgung, mereka menyembah buaya bukan karena buayanya Tuhan, akan tapi buaya ini merupakan simbol daripada Tuhan. Ini marhalah yang pertama. Jadi pertama, konsep ketuhanan di kalangan orang-orang Mesir kuno adalah mereka menyembah sesuatu bukan karena sesuatu itu Tuhan, akan tapi karena sesuatu itu merupakan simbol terhadap Tuhan, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, al-marhalatus tsaniyah, tahap yang kedua, fase yang kedua, ta'addudul alihah, banyaknya Tuhan gitu. Jadi mereka tidak mempercayai satu Tuhan. Nah, jadi ini berbeda dengan marhalah yang pertama, bahwa marhalah yang pertama mereka hanya menyembah sesuatu itu karena sesuatu itu merupakan simbol terhadap Tuhan. Tetapi ya yang kedua ini, mereka benar-benar menyembah sesuatu itu dan itu banyak. Makanya disebut dengan ta'addudul alihah, banyaknya Tuhan yang mereka sembah. Faqad arafal misriyuna ta'addud. Orang-orang Mesir kuno itu mengenal yang namanya ta'addud atau banyaknya Tuhan. Wa abadu adadan minal alihah, dan mereka menyembah banyak Tuhan. Wa sababu fi hadza ta'addud, dan sebab daripada banyak Tuhan yang disembah ini adalah ta'addudul aqalim al-misriyah, banyaknya provinsi-provinsi Mesir. Aqalim artinya provinsi. Faqad kana likulli iqlim adadan minal ilah, maka di setiap provinsi itu punya banyak Tuhan. Wa hadza bijanibil alihah al-ammah allati ubidat fi kulli anha'il bilad. Di samping ada pula satu Tuhan yang disembah di setiap tempat. Misalkan kayak gini, dari ujung atas gitu ya, dari atas Alexandria sampai bawah ya, yang dari membentangnya dari atas sampai bawah, sepanjang sungai Nil itu ada banyak provinsi gitu ya, ada banyak provinsi. Anggaplah misalkan ada 17 provinsi yang membentang antara awal sungai Nil di atas sampai ke bawah gitu ya, ada 17 provinsi. Nah, di 17 provinsi ini mereka punya Tuhannya masing-masing. Tetapi mereka juga 17 ini punya beberapa Tuhan yang sama. Ya, kenapa? Karena Tuhan yang sama ini itu terdapat di semua provinsi. Seperti apa? Tuhan matahari. Jadi semua provinsi menyembah Tuhan matahari. Kenapa? Karena di masing-masing provinsi pasti menerima manfaat daripada matahari. Begitu pula menyembah sungai Nil. Pasti semua provinsi dari atas sampai bawah yang 17 tadi itu menyembah Tuhan Nil, dewa Nil. Kenapa? Karena Nil itu memberikan manfaat kepada mereka semua. Jadi, di samping mereka juga punya sesembahan masing-masing di setiap provinsinya, kayak gitu ya.
Ini tahapan yang kedua. Ini sebab daripada kenapa orang Mesir itu Tuhannya atau dewanya banyak begitu. Selanjutnya wa min ahammi ma'budatihim, di antara sesembahan atau sesembahan mereka yang paling penting sebagai berikut. Pertama, ibaratus sama, menyembah langit. Faqad abadaha al-misriyun al-qudama li'annaha ramaza yarmizu tarmizu ila rif'ati wal ulu. Mereka menyembah langit bukan karena langit itu Tuhan, akan tetapi langit itu simbol daripada ketinggian ya. Simbol daripada ketinggian. Yang kedua, ibaratus syams, menyembah matahari. Faqad abadahal misriyun al-qudama, orang-orang Mesir kuno menyembah matahari li'annaha rumzun litawahhuji wadhiya, karena matahari ini merupakan perwujudan atau simbol daripada cahaya dan keterangan. Kemudian yang ketiga, ibaratul hayawanat wan nabatat, menyembah hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Wal ma'budatul hayawaniyati wan nabatiyati kanat ma'rufatan wa muntashiratan jiddan 'indal misriyin al-qudama. Faqad abadul auz wal ainz wal kibash. Ya, menyembah hewan-hewan dan tumbuhan ini merupakan sesembahan yang masyhur di kalangan orang-orang Mesir. Maka banyak orang-orang Mesir kuno itu menyembah angsa, auz, kemudian ainaz, wal ainz, yaitu kambing, wal kibash, dan domba. Kama abadu syajarun nakhil watut, mereka juga menyembah pohon kurma, kemudian watut, dan pohon blueberry, wazaitun waruman, pohon zaitun dan ruman, yaitu delima. Ini Tuhan-Tuhan yang mereka sembah begitu ya. Tentu ini wallahu a'lam, ini merupakan simbol apa kita nggak tahu ya, karena kalau di fase yang pertama mereka menyembahnya bukan karena itu Tuhan, akan tapi itu hanya merupakan simbol daripada Tuhan. Kemudian yang keempat, ibadatun Nil, menyembah sungai Nil. Faqad abadal misriyun al-qudama an-nila wa huwa min ahammi ma'budatihim li'annahu fi nadhrihim masdarun lil hayat wa misra ma hiya illa hibatan min hibatin Nil. Yang keempat adalah menyembah sungai Nil. Jadi kenapa mereka menyembah sungai Nil, dan bahkan sungai Nil ini merupakan sesembahan yang paling penting bagi orang-orang Mesir. Kenapa? Karena memang kehidupan orang Mesir ini sangat bergantung terhadap sungai Nil ya. Dan mereka orang-orang Mesir, kalau antum melihat di peta, itu kebanyakan tinggal atau membuat permukiman di sekeliling sungai Nil ya. Kebanyakan orang Mesir pasti akan tinggal di sini ya. Provinsi Mesir itu terletak di samping atau berdekatan dengan sungai Nil. Jarang sekali ada orang yang membuat rumah jauh dari sungai Nil atau membuat permukiman yang jauh daripada sungai Nil. Jadi kayak sungai Nil ini merupakan sumber kehidupan, masdarun lil hayat gitu ya, sumber kehidupan bagi orang-orang Mesir kuno begitu. Dan yang kelima, ibaratul muluk wal farain, menyembah Tuhan dan para Fir'aun. Faqad kana al-misriyun al-qudama, orang-orang Mesir kuno, yu'idduna mulukahum abna al-alihah, mereka menganggap raja mereka itu adalah anak daripada Tuhan. Wa anna ruhal alihah tahillu fihim, dan roh Tuhan itu ada dalam diri mereka, diri raja-raja mereka, raja para Fir'aun mereka, roh jiwa para Fir'aun mereka ya. Jadi dewa mereka, Tuhan mereka itu jiwanya itu ada dalam Fir'aun. Itu menurut orang-orang, atau para Fir'aun merupakan anak daripada Tuhan atau utusan daripada Tuhan, seperti itu. Walidha fahum yastahiqun al-ibadah, maka oleh karena itu para Fir'aun ini berhak untuk disembah. Ini menurut kepercayaan orang-orang Mesir zaman dahulu atau Mesir kuno begitu. Ini lima sesembahan yang paling penting di kalangan orang-orang Mesir kuno. Kemudian min asyhuru alihatihim, dan di antara Tuhan atau dewa mereka yang paling terkenal di sini ada berapa? Ada 4 disebutkan. Yang pertama al-ilahu Ra atau Ra, dewa Ra. Kalau antum pernah nonton film Gods of Egypt, nah ini ada apa namanya?
disebutkan ya, Dewa Ra. Wa huwa ilahu syams, ini merupakan Tuhan matahari. Wa maqar ibadatihi Madinah Heliopolis atau Heliopolis atau Heliobis. Tuhan Ra itu merupakan Dewa Ra, merupakan dewa matahari dan tempat peribadahannya adalah di kota Heliobis atau Heliopolis. Heliobis atau Heliopolis. Yang kedua al-ilahu Bitah atau dewa Pitah. Ini wa maqarru ibadatihi Madinatu Manaf, dan tempat peribadahnya adalah kota Menef atau dalam zaman dulu disebutnya Menef ya, Manaf. Wa qad i'tabara al-misriyun al-qudama ilahu Bitah khaliqan lil alam. Orang-orang Mesir kuno menganggap Tuhan Pitah ini pencipta alam semesta. Wa tabaruhu al-muallim lis-sina wal harfiyin, dan mereka menganggap bahwa Tuhan Pitah inilah yang membuat arsitektur atau bentuk segala sesuatu yang ada di dunia ini gitu. Kemudian yang ketiga Osiris atau Osiris. Wa maqar ibadati Madinah Boziris, dan tempat peribadahannya adalah di kota Boziris. Wa huwa ilahul ardi wan nabat. Osiris ini merupakan dewa bumi dan tumbuhan. Sumasara ramzan li ilahi Nil, kemudian dia menjadi perwujudan daripada dewa Nil. Wa qad kanat ibadatuhu tub'asu fi nufusil misriyin al-qudama al-atma'ninah wal amal. Dan menyembah Tuhan Osiris ini menyebabkan ketenangan dalam hati orang-orang Mesir kuno begitu. Jadi ketika mereka menyembah Osiris itu mereka hatinya jadi tenang kayak gitu dan sebagainya. Ya, itu bisa saja menurut percayaan mereka. Yang keempat Amun. Wa huwa ilahul khasab wal hawa, ini merupakan dewa kesuburan dan angin atau udara. Wa maqaru ibadatihi Madinatu Tibah, dan tempat peribadahnya adalah kota Tibah. Wa qad sara Amun huwal ilah al-a'la lil misriyin, dan Amun ini menjadi Tuhan yang tertinggi menurut di kalangan orang-orang Mesir kuno ba'da tardil Hyksos, setelah dia berhasil mengalahkan Hyksos ya, perang antar dewa gitu ya. Al-marhalatu salisah, marhalah atau fase yang ketiga at-tauhid. Fase yang pertama tadi itu at-tautomiyah ar-ramziyah. Ya, jadi mereka menyembah sesuatu bukan karena itu Tuhan, akan tapi itu hanya merupakan simbol terhadap Tuhan. Yang kedua, mereka menyembah benar-benar Tuhan akan tapi banyak, yaitu ta'addudul ilah, kita sebut sebagai begitu. Yang ketiga yaitu at-tauhid. Jadi mereka pernah bertauhid ya. Jadi di sini sebenarnya penjelasannya banyak tapi kita singkat ya. Yara kasir minal bahisin anna qadiyatul uluhiyah inda qadama'il misriyin khada'at liqanuni tatawwur. Jadi kaidah atau konsep ketuhanan bagi orang-orang Mesir kuno itu mengikuti perkembangan peradaban mereka gitu. Ya, peradaban mereka pada awalnya berpikir seperti ini, kemudian setelah mereka berkembang, mereka akhirnya bukan seperti ini, tetapi begini ya. Setelah lama-kelamaan mereka juga sempat bertauhid. Dan itu juga dibuktikan dengan Al-Qur'an menjelaskannya ya. Di dalam Al-Qur'an jelaskan bahwa Nabi Yusuf berkata, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf ketika sedang berada di Mesir ya, beliau itu tidak menyembah banyak Tuhan, akan tapi mentauhidkan. Disebutkan di sini dengan mengatakan maka lana an nusyrika billahi min syai', kami tidak akan pernah mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi ini adalah konsep terakhir atau marhalah yang terakhir di konsep ketuhanan orang Mesir, yaitu mereka bertauhid ya. Dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Oke, dengan begitu berakhir akidah yang pertama, yaitu tentang ketuhanan orang Mesir kuno, yang tadi sudah kita simpulkan bahwa itu terkumpul dalam 3 fase. Yang pertama tautomiyah ar-ramziyah, kemudian yang kedua itu ta'addudul ilah, yang ketiga adalah at-tauhid. Kemudian yang kedua khalqul alam, penciptaan alam